Ya, pembatasan kampanye luar kota bagi kader PDI Perjuangan yang tidak mengantongi surat tugas dari partai menjadi sorotan publik. Beredar rumor bahwa Ganjar Pranowo dilarang berkampanye keluar Jawa Tengah. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan, pembatasan tak hanya berlaku bagi Ganjar, tapi juga bagi seluruh kader partai. Strategi politik apa yang sedang ditempuh partai berlambang banteng ini? Kita ulas bersama Ketua DPP PDI Perjuangan, Nusyirwan Sujono. Selamat malam, Pak Nusyirwan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti. Selamat malam, Bang Ray. Malam, Bung. Mbak Eva, sorry. Oke, saya ke Pak Nusyirwan terlebih dahulu. Pak Nusyirwan, jadi ini belakangan sempat muncul ke publik soal larangan berkampanye keluar kota, namun kemudian akhirnya dibantah kembali oleh Sekjen bahwa tidak ada larangan tersebut. Jadi sebenarnya bagaimana aturan soal ini? Ada larangan atau tidak sebetulnya Pak Nusyirwan? Belum sampai membahas soal larangan atau tidak larangan, belum ada kampanye kok. Jadi kalau satu kader atau kader yang lain bergerak kemana saja itu boleh-boleh saja. Masing-masing punya tugas, punya pekerjaan sendiri. Apakah dia itu menjadi penugasan sebagai kepala daerah, penugasan sebagai DPR, itu masing-masing punya tugasnya sendiri di samping tugas internal partai. Saat ini belum waktunya, belum saatnya berkampanye. Jadi sebetulnya statement larangan berkampanye itu pun juga saya juga tidak tahu siapa yang membuat. Tentu tidak ada yang namanya saat ini surat penugasan untuk kampanye karena belum saatnya untuk berkampanye. Ya, itu yang pertama. Yang kedua bahwa masing-masing penugasan itu tentunya melekat atas fungsi yang bersangkutan, kader yang bersangkutan. Bagi PDI Perjuangan, kalau misalnya dia itu menjadi kepala daerah, tentu dia punya tugas di wilayahnya sendiri. Dia tidak perlu harus mendapatkan surat tugas, itu tidak ada. Jalankan saja tugasnya yang berada di dalam fungsinya sendiri. Kalau personal tersebut di samping sebagai penugasan sebagai kepala daerah atau legislatif atau pemerintahan, biasanya juga dia melekat dengan tugas yang lain. Sebagai contoh, Ganjar Pranowo itu, kader kami itu, di samping dia Gubernur Jawa Tengah, dia juga Ketua Umum Kagama. Bisa saja dia sebagai Ketua Umum Kagama kemana saja, sebagai fungsi sebagai Ketua Alumni Gajah Mada bisa saja jalan kemana-mana dan tidak perlu harus ada penugasan dari partai. Jadi sebenarnya kembali kepada topik pada malam hari ini, yang pertama yang perlu ditanyain itu soal istilah kampanye. Ini belum masanya untuk bahas soal kampanye. Jadi nggak ada lagi istilahnya surat penugasan untuk hal tersebut. Benar apa kata Sekjen Hasto itu, ya tidak ada itu larangan itu. Ini bagi semua kader partai, tidak terkecuali, sama saja. Kecuali kalau dia mendapatkan tugas yang berkaitan dengan partai, maka tentu siapapun akan mendapatkan surat tugas untuk menjalankan pekerjaannya. Oke, jadi sama sekali memang sebetulnya tidak ada larangan bagi Pak Ganjar ini untuk keluar kota atau keluar Jawa Tengah dari internal PDI Perjuangan begitu ya, Pak Nusyirwan? Nggak ada itu, tidak ada itu. Oke. Nah, dan itu juga tidak hanya berlaku bagi Ganjar Pranowo ya, kepada semuanya itu sama. Nah, itu seperti kayak misalnya Mbak Puan ke daerah, dia kan menjalankan tugas sebagai ketua DPR, ya boleh-boleh saja, dan tidak perlu harus mendapatkan surat tugas dari partai. Oke, tapi bahwa benar kemudian ada instruksi untuk lebih fokus ke dalam daerahnya masing-masing, itu benar adanya juga ya, Pak Nusyirwan? Ya, fokus kepada daerahnya masing-masing, termasuk pula apabila petugas partai kita itu mendapatkan penugasan di pemerintahan, fokus kepada pekerjaannya. Itu memang
prinsip kami itu adalah semua petugas partai harus bekerja dan fokus kepada pekerjaannya. Jadi ya itu silahkan artikan sendiri, itu memang wilayah kerjanya memang begitu. Dan gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa ke jalan kemana-mana di luar daerahnya, ya tidak mungkin lah, ini negara kesatuan Republik Indonesia kok. Ya. Oke. Sekarang saya minta komentar dari Bang Rey. Bang Rey, Anda melihatnya bagaimana ini? Kemudian muncul polemik soal ada larangan Ganjar keluar Jawa Tengah, tapi kemudian akhirnya dibantah kembali. Anda melihatnya bagaimana? Ya tentu kesan bahwa aturan itu seolah-olah mencegah satu atau dua orang melakukan aktivitas pengenalan diri kepada publik itu tidak bisa dibantah ya. Tapi itu kesan. Jadi Pak Nusirwan sudah menjelaskan sebenarnya ini berlaku kepada siapapun, tidak hanya kepada partainya. Oke lah, tapi menurut saya perlu jadi renungan juga bagi PDI. Apakah langkah ini sebetulnya strategis bagi konteks mereka untuk memperkenalkan partai ini kepada publik. Jadi kalau misalnya katakanlah ada larangan bagi kepala daerah, larangan bagi pejabat atau bagi siapapun di internal partai politik untuk berkampanye sebelum ada penugasan partai, itu artinya PDI Perjuangan mencegah orang mengkampanyekan partainya sendiri. Gitu. Kan asumsinya ini berlaku kepada semua orang, kan? Baik kepada caleg, baik kepada anggota DPR yang sekarang, kepala daerah macam-macam. Lalu siapa lagi yang akan bercerita tentang kehebatan partai ini kepada publik? Kalau misalnya tadi larangan ini berlaku. Ya kalau orang-orang, ya kalau anggota DPR itu bidangnya masing-masing, oke. Tapi kan selalu dibutuhkan ya figur-figur lain yang mendorong dan mendongkrak suara partai ini. Nah sehingga dimungkinkan dia berkeliling kemana-mana untuk mencari suara dalam kerangka mendongkrak partai ya, mendongkrak elektabilitas partai dan seterusnya. Jadi dibalik aturan yang bersifat internal ini, yang boleh jadi dibaca oleh publik tadi misalnya dalam kerangkeng satu atau dua orang, tapi sebetulnya pada tingkat tertentu menurut saya punya implikasi yang cukup besar juga bagi partai perjuangan dalam kerangka memperkenalkan partai ini kepada publik melalui tokoh-tokoh publiknya. Gitu. Kalau kemudian tokoh-tokoh publik ini ya katakanlah dibatasi geraknya hanya pada daerah-daerah tertentu sesuai dengan daerahnya atau atas dasar perintah partai. Nah kalau atas dasar perintah partai nanti akan kita lihat siapa saja yang diperintahkan untuk melakukan tugas-tugas katakanlah ya kampanye awal partai ini ke daerah-daerah. Kalau misalnya banyak orang, tapi satu dua orang ditinggalkan sama sekali tidak diberi kesempatan untuk melakukannya, nah tentu pertanyaan-pertanyaan yang awal itu menjadi relevan. Nah, kalau kemudian kita masuk ke asumsi di awal tadi, misalnya aturan ini dilakukan dalam kerangka katakanlah yang membatasi geraknya Ganjar Pranowo, gitu. Saya kira juga tidak akan efektif. Gitu. Faktanya misalnya hari ini kita tahu Ganjar berada di Bogor kan, tidak dalam kerangka penugasan partai, tapi dalam kerangka tugasnya sebagai kepala daerah. Artinya Ganjar masih memiliki jalan keluar dari kemungkinan ketentuan itu untuk berkunjung ke banyak daerah sebagai anggota atau sebagai gubernur Jawa Tengah. Jadi mungkin dia akan pergi ke sana, yang memungkinkan ada kerjasama antara Jawa Tengah, ada atau undangan dari bupati ataupun wali kota ataupun gubernur daerah tertentu, yang kesemua itu tidak mengatasnamakan partai politik, tapi mengatasnamakan dia sebagai gubernur Jawa Tengah. Dan uniknya jabatan Ganjar ini baru akan berakhir September 2023. Penetapan capres dimulai dari Oktober gitu. Artinya apa? Artinya memang kalau misalnya tadi ya kita mengatakan bahwa aturan ini dimaksudkan dalam kerangka membatasi geraknya Ganjar, jelas-jelas tidak efektif karena Ganjar masih bisa kemana-mana atas nama sendiri, atas nama jabatannya sebagai gubernur. Bahkan 1 bulan sebelum penetapan pasangan capres. Oke, Bang Rey dan juga Pak Nusirwan, mungkin saya sampaikan, saya bacakan terlebih dahulu ya, apa yang kemudian disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan yang mungkin akhirnya menjadi sumber sehingga menimbulkan polemik. Kader partai untuk bertemu dengan struktur partai harus melalui penugasan atau surat undangan.
karena ada aturan untuk adanya kerjasama pengurus partai baik kepala daerah provinsi ke kabupaten atau kota atau sebaliknya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Pak Nusyirwan, instruksi yang berlaku di PDI Perjuangan. Jadi itu tadi dari yang penjelasan dari Pak Hasto, saya tadi tidak mendengarkan, nggak bisa satupun kata dari Pak Rey yang saya bisa dengarkan. Tapi saya perlu jelaskan, dari yang tadi diulas oleh Mbak Eva tadi, bahwa keterangan yang berkaitan dengan struktur partai kita, itu tadi saya sudah katakan, kalau itu menyangkut tugas di internal kami, di mana misalnya saya pribadi ada tugas harus ke NTT atau ke Papua atau ke Aceh, itu tentu harus melalui gunakan surat tugas. Berbeda dengan fungsi saya yang berada di posisi di pemerintahan. Ada dua nih, ada dua posisi. Ada satu posisi di internal partai sendiri, dan yang kedua adalah posisi sebagai penugasan partai di pemerintahan, baik dia itu kepala daerah maupun sebagai di pemerintahan di pusat, kabinet dan sebagainya, atau di DPR RI. Itu fungsi itu ada dua. Maka kalau yang tadi dijelaskan itu sudah pasti kalau kita mau kemana saja di luar wilayah penugasan kita, di luar fokus kerja kita, tentu menggunakan surat tugas. Itu tuh kalau di internal. Itu kalau boleh saya klarifikasi apa mungkin yang disampaikan oleh saudara Sekjen. Iya. Oke. Karena kalau kemudian tadi mendengar penjelasan dari Bang Rey, kalau kemudian ini diterjemahkan sebagai upaya untuk melarang Ganjar Pranowo, misalnya begitu ya, untuk untuk melakukan berkegiatan keluar dari Jawa Tengah, itu akhirnya tidak akan efektif begitu, Bang Rey katakan gitu ya, Bang Rey ya. Tapi ya. Kalau saya sebentar, karena baru saya dengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Rey tadi, saya dengar sama sekali. Jadi di internal kami sudah sangat paham apa yang harus dilakukan. Karena ketentuan di dalam internal di PDI Perjuangan itu sudah sangat dipahami dari atas hingga paling bawah. Di apa yang akan dilakukan itu sudah sangat mafhum, sudah sangat dipahami. Kapan waktunya disebutkan dengan sebuah kampanye, kalau itu memang sudah saatnya, sudah memasuki waktunya, atau katakanlah itu adalah wilayah untuk pekerjaan, sudah tahu semua. Jadi tidak perlu, saya tidak mengomentari untuk nama-nama personal di luar kami ya. Tapi kalau untuk di internal kami tidak terlalu sulit untuk memahami pemahaman tersebut. Oke. Bagaimana kemudian mengelola persoalan ini? Karena ini menjadi salah satu bola yang kemudian bergulir. Jangan sampai kemudian bola ini nantinya akan merugikan bagi partai. Kita akan bahas sesaat lagi, kita harus break dulu. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Saya kembali ke Pak Nusyirwan. Pak Nusyirwan, kalau kemudian kita bicara, tadi Pak Nusyirwan katakan sebetulnya kan PDIP sudah sangat paham mengelola urusan internal dari partai. Tapi kemudian ini menjadi diskursus publik begitu. Bagaimana PDIP akan mengelola isu ini agar nantinya kemudian tidak merugikan bagi partai sendiri, Pak Nusyirwan? Bagus, tentu namanya juga partai besar. Partai yang menjadi perhatian, paling tidak nasional itu kita kan yang menjadi pemenang pemilu di pusat bahasan. Jadi apapun, statement apapun, atau katakanlah tampilan apapun dari partai kami tentu menjadi perhatian publik. Jadi kita siap saja apapun penilaian
tentunya konsolidasi di dalam internal kami tentu akan selalu kita lakukan untuk supaya seluruh jajaran itu tidak mudah terjadinya perbedaan pendapat atas penilaian atas opini yang dibuat, mohon maaf dalam pengertian bahwa ini tentu ada upaya framing untuk terjadinya beda pendapat di internal, mungkin maksudnya demikian, tapi saya yakin itu tidak banyak manfaatnya untuk ke PDI karena kita sudah sangat solid untuk menghadapi berbagai hal yang akan berlangsung terus sampai nanti pada penyelenggaraan pemilu di 2024. Dan tampaknya eskalasi itu akan makin meningkat dan kita akan siap saja setiap saat apapun karena pertama bahwa bisa dipungkiri kebetulan kami memiliki stok kader tingkat nasional cukup. Jadi menjadi pusat penantian dan pusat perhatian. Tidak bisa hindarkan atas penilaian publik terhadap kami. Jadi itulah yang harus kita selalu menjaga soliditas di internal. Begitu, Mbak. Oke. Bang Rey, Anda sepakat dengan apa yang kemudian disampaikan Pak Nusirwan tadi, bahwa kemudian tadi kan Pak Nusirwan katakan bahwa PDIP itu sebetulnya sangat paham betul bagaimana kemudian mengelola urusan internal dari partai, tapi kemudian ini menjadi diskursus publik, kemudian diperbincangkan di publik. Tadi Pak Nusirwan mengatakan bahwa ini sebetulnya memang salah satunya ada upaya framing untuk memang memecah belah dari internal dari PDI Perjuangan. Anda sepaham dengan itu bahwa memang kemudian ini menjadi diskursus publik karena memang ada upaya itu begitu? Ya tentu nggak bisa dihindari oleh PDI Perjuangan dan oleh karena itu sebenarnya mestinya itu bagian dari analisis dalam kerangka menetapkan aturan ini. Gitu. Apa image-nya nanti, apa implikasinya, bagaimana reaksi publiknya kalau kita buat aturan ini dan seterusnya. Itu kan mestinya bagian dari analisa internal PDI Perjuangan yang ketika mereka sudah memutuskannya, mereka sudah tahu dong reaksi publiknya seperti apa, gimana perlu mereka terkejut ya dan seterusnya. Termasuk di dalamnya menurut saya menganalisa pertama efektivitas dari aturan ini, berlaku apa enggak. Yang kedua, dalam kerangka memperkenalkan partai kepada publik, ini akan menunjang kinerja PDI Perjuangan sendiri atau enggak. Saya malah dua-duanya saya nggak terlalu yakin tercapai gitu. Pertama adalah soal efektivitasnya ke dalam, apakah ini bisa ditaati dan seterusnya itu gitu. Dan yang kedua adalah soal apakah cara ini membuat ya nama PDI Perjuangan akan lebih solid dan seterusnya. Sebab begini, kalau kemudian orang mau mengkampanyekan partai harus berdasarkan petunjuk dulu, berdasarkan izin dulu, itu artinya keluasannya sudah dibatasi. Ya, padahal dalam konteks kampanye seperti sekarang, bahkan kalau bisa semua orang bergerak nggak usah pakai perintah-perintah, kan kira-kira gitu ya, nggak usah pakai surat-suratan, bergerak semua. Memperkenalkan partai ini kepada masyarakat, kerja-kerja kita, ya, kemudian prestasi-prestasi kita, capaian-capaian kita, target-target kita di 2024, macam-macam dan seterusnya. Asumsi yang kita bangun kan begitu gitu. Sehingga yang bernama surat menyurat, ya perintah-perintah macam-macam itu justru bisa mungkin ditekan, jangan dibanyakin. Sehingga ada keluasan di A tiba-tiba, ya misalnya perkenal di Banten, atau dapil Banten, tapi sangat terkenal di nasional, ya bisa saja dia diundang ke Surabaya, bisa diundang ke Gorontalo, bisa diundang kemana-mana lah, untuk memperkuat PDI Perjuangan di sana, tanpa harus melalui surat izin pusat dulu. Artinya daerah-daerah berkirim surat dulu ke pusat, lalu pusat disposisi, baru kemudian terjadilah kampanye yang kita maksudkan itu. Dan ini kan kemudian menjadi membirokratisasi
apa namanya itu ya, sosialisasi PDI Perjuangan sendiri. Di era yang seperti yang sekarang ini ya malah itu nggak efektif menurut saya gitu. Jadi kalau misalnya surat, kecuali misalnya ada faktor ketiga yang dipertimbangkan soal keteraturan gitu. Sehingga ada teratur siapa yang melakukan apa macam-macam. Kalau itu sih kita nggak bisa lagi di apa namanya intervensi gitu. Tapi kalau pada dua hal itu saya kira masih terbuka memang jadi perdebatan. Efektifnya akan membuat kader-kader tidak akan bergerak ke sana kemari. Gitu. Yang kedua adalah cara ini bisa nggak membuat PDI lebih dikenal, lebih mudah diperkenalkan dan seterusnya. Atau sebaliknya malah membuat PDI Perjuangan makin lambat melakukan sosialisasi terhadap masyarakat ini karena tadi urusan birokrasi yang panjang ini kan daerah kirim surat ke pusat pelajari dulu baru disposisi baru kemudian diperbolehkan yang bersangkutan karena kan aturan ini asumsinya nggak hanya berlaku kepada orang pejabat-pejabat apa namanya pemerintah yang dari PDI Perjuangan tapi juga berlaku dengan kader-kader yang lain dong. Entah ia menjabat atau tidak menjabat. Oke. Pak Nusirwan, silakan ditanggapi. Ketidakluasan itu nantinya kalau menurut analisa Bang Rey ini bisa merugikan bagi PDI Perjuangan. Iya, karena Pak Rey berada di internal di PDI Perjuangan ya. Kita tidak ada perasaan birokrasi itu biasa-biasa saja. Jadi sama juga seperti malam ini saya tampil di CNN, saya juga minta undangan resmi, bukan membirokrasi, tapi itu juga supaya tertib. Jangan saya juga perlu tanggung jawab apa yang saya katakan. Sama juga dengan apabila satu kader kami harus kemana dan sebagainya, internal ya, tugas internal. Bukan yang saya kaitkan dengan penugasan di pemerintah dan sebagainya. Kalau di internal sudah biasa kalau misalnya mau menjadi pembicara di seminar di sebuah kota yang lain, tentu ada tugasan, silahkan bicara dan siapa yang mengundang. Jadi kami tidak merasa di internal ada sebuah birokrasi, itu tidak ada. Ini sudah berjalan sekian tahun normal-normal saja dan itu sangat tidak mempengaruhi kaitan dengan sosialisasi partai. Karena kalau PDI Perjuangan itu sudah selesai lah. Untuk sekarang tinggal memperlihatkan apa yang dilakukan oleh partai kepada rakyatnya. Itu yang paling penting. Tapi kalau soal sosialisasi, mohon maaf kami sudah cukup dan itu kita bisa lihat dari hasil survei atau baik menyangkut partai politik maupun kader kami. Semua bisa melihat itu. Tinggal kita membuktikan masing-masing kader tersebut mampu tidak bekerja dan itu memang yang dibutuhkan oleh rakyat. Di masing-masing penugasan dari para kader-kader tersebut. Apakah dia jadi gubernur, jadi menteri, jadi legislatif dan sebagainya. Tapi tidak perlu dikhawatirkan itu akan menimbulkan atau katakanlah membirokrasi di internal. Tidak ada. Demikian Mas. Oke, Bang Rey silakan ditanggapi. Ini dalam upaya untuk ketertiban sebetulnya. Ya, itu yang saya bilang tadi, kalau ketertiban kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau PDI berasa bahwa seluruhnya harus tertib, dan ya mau diapain nama kita. Cuman saya mungkin Pak Nusirwan nanti bisa cerita. Tadi kan Pak Nusirwan mengatakan ini yang begini ini sebenarnya sudah lama terjadi di perjuangan. Nah sekarang surat ini apakah surat baru atau sebetulnya memang sudah ada ketentuannya sejak yang lama gitu. Nah itu yang saya belum tahu persisnya. Kalau ini surat baru, kalau sudah ada ketentuannya lama ngapain lagi dibuat suratnya gitu. Kan memang sudah ada aturannya dari lama itu. Misalnya, tapi kalau ini memang surat lama, dibuat penegakan sekarang ini, ya itu artinya kan nggak ngerti aku. Artinya apakah ada sesuatu yang memang melampaui ya surat ketentuan ini terjadi di PDI Perjuangan dalam kurun mungkin 2-3 bulan terakhir ini, saya nggak tahu juga. Mungkin Pak Nusirwan yang bisa jawab. Oke, itu mungkin harus diklarifikasi kembali Pak Nusirwan. Apakah memang dalam 2-3 bulan belakangan ada perubahan aturankah atau memang itu sudah berlaku sejak lama? Tidak ada dalam 2-3, tidak ada hal yang berbeda, tidak ada hal yang baru. Ini sama saja.
Cuman yang membuat baru itu kan opini. Yang membuat baru itu kan, maaf, media. Sebetulnya ya biasa-biasa saja, nggak ada apa-apa gitu kan. Jadi kalau nggak demikian kan tidak ada pembahasan. Itu jangan khawatir, kita sudah melakukan itu sejak lama, Mbak Eva. Ya. Oke, baik. Terakhir menutup diskusi kali ini, saya mungkin ke Bang Rey dulu. Bang Rey, Anda melihatnya bagaimana? Sekarang opini sudah, tadi kan yang kemudian berubah adalah opini. Sekarang sudah ada informasi kemudian menjadi polemik, kemudian menjadi bola yang terus bergulir begitu. Bagaimana kemudian ini tidak menjadi bola panas dan bagaimana untuk menghentikannya? Ya, menurut saya juga sulit lah menghentikannya. Pertama adalah kalau tadi Pak Nusirwan mengatakan aturan baru, yang ngapain lagi dibuat aturan yang menegaskan ini kan? Itu pertama. Sehingga orang bertanya-tanya, aturan penegasan ini buat apa sih? Siapa sih yang melampaui aturan ini? Kalau tidak ada yang melampaui, ya biasa-biasa saja. Tapi lagi ditegaskan lagi, kan artinya tidak ada sesuatu gitu. Itu pertama. Sehingga ya jangan kemudian publik yang bertanya-tanya, ini mungkin maksudnya ke Ganjar nih, macam-macam itu juga menjadi relevan dalam konteks itu gitu. Tapi apapun, ya menariknya itu adalah begitu surat ini muncul ke publik ya atau diketahui oleh publik dengan persepsi yang menurut Pak Nusirwan tidak tepat terhadap surat itu gitu. Hari ini Ganjar sudah dibogor gitu. Jadi seolah-olah mengatakan saya nggak bisa diikat deh oleh surat itu gitu. Ganjar bisa kemana-mana. Dan saya kira mohon maaf, saya perlu luruskan dulu. Tidak ada ya. Tingkat popularitas Ganjarnya juga akan masih meningkat ya. Baik. Dengan sendirinya gitu. Faktanya ketika yang masuk ke Bogor, warga Bogornya kelihatan antusias gitu. Artinya melalui Bima Arya, Ganjar mulai diperkenalkan ke masyarakat Jawa Barat, di mana di dalam banyak survei, salah satu titik kelemahan Ganjar itu adalah di pemilih Jawa Barat. Nah, dengan digandeng oleh Bima, diperkenalkan, ya istilah saya diperkenalkan lah, diapain lagi gitu. Lama mereka di Bogor pagi-pagi itu gitu ya, dengan antusias yang mulai muncul, itu artinya itu sosialisasi sendiri bagi Ganjar, khususnya kepada masyarakat Jawa Barat. Artinya, kelihatan Ganjar nggak terlalu terpengaruh juga dengan surat ini. Karena dia punya cara lain yang sangat memungkinkan dia melakukan pengenalan dirinya kepada masyarakat. Oke, baik. Terakhir dari Anda Pak Nusirwan menutup diskusi kita kali ini. Tentu bahwa kita selalu akan menghadapi berbagai soal, berbagai pandangan sampai nanti saatnya pemilu. Jadi kalau sekarang ada suara katakanlah soal harus izin, harus tugasan dan sebagainya, besok apalagi itu tentu tadi saya sudah katakan kita sudah akan selalu mempersiapkan diri menghadapi berbagai macam dalam tanda kutip mungkin saya boleh menyebut itu sebuah cobaan, ya nggak apa-apa lah, latihan memasuki nanti tahun 2024 dengan berbagai pendapat dan pandangan publik yang bermacam-macam tersebut. Baik, kita akan lihat bagaimana kemudian ini bergulir. Ketua DPP PDI Perjuangan Nusirwan Sujono dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti, terima kasih atas diskusinya malam ini di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam dan salam sehat selalu. Terima kasih. CNN Indonesia Newscast segera kembali.